yang harus dihargai dan dihormati. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah penampilan Sanggar Al-Mustafar dengan tarian Yama Pamere. Kalau dikirim basahan kan kayak udah banyak gitu di sana juga. Makanya saya inovasi dijadikan snack yang tahan lama dan mudah dibawa kemana-mana dengan kemasan seperti ini. Dan pasarannya sendiri selain di Kota Ambon, saya juga biasa kirim ke Jawa, Pak.
Kayak ke Solo, ke Jakarta, terus kalau misalnya yang just tip saya ke Medan, baru saya kirim itu. Online juga? Iya, online juga Pak. Wajah-wajah ini wajah online. Oke, terima kasih. Pasarnya udah jelas. Dia tadi yang kalau potong lihat di slide-nya Beta tuh kan ada yang langsung, ya orang kreatif ada yang langsung, supaya meaning-nya tuh ada. Jadi bisa putar lagi. Ada yang tidak langsung, ya. Oke, kemana? Taruh di toko 2 minggu berikutnya baru ada pembayaran misalnya. Itu kan perjanjian-perjanjian yang selalu ada ya. Oke, saya tertarik dengan cumi, keripik cumi ya, stick cumi. Bahannya full cumi atau ada campuran tepung Pak. tepung sagu. Tetap pakai bahan lokal ya. Oke. Kalau sagunya kurang saya punya tepung sagu. Saya kebetulan orang gila jadi kebetulan. Saya tertarik soal nanti kita diskusi. Yang mana lagi yang produknya yang ada di depan aja deh. Iya, nah ini nih. Minuman sayang mama. Ya, kalau waktu ini di Sumelalang Buana begitu jauh, tapi aku melihat dulu. Antum bukan tanya masalah, tapi trik apa yang dilakukan untuk menguasai pasar. Makanya trik apa yang dilakukan supaya ini baru kita ngerti. Silakan, karena ini luar biasa. Saya ketemu beberapa kali, desain, ada pastel, ada Bagaya semua, tapi desain. Mungkin kita sama Beta juga nama anak atau gimana? Ya, silakan. Iya, dulu ya. Oh ya, boleh. Beta aja yang berdiri, kalau Beta lagi-lagi. Oh iya, biasa. Kalau bukan nggak berdiri itu bukan lagi. Iya. Ya, terima kasih. Produk Beta menaiknya Asia Collection. Asia itu nama anak saya dan salah satunya dia ya untuk hargaan lah begitu bahasa kita, dan ini kalau anak saya bisa pakai Asia. Jadi awal mulanya Beta mulai terjun di bisnis ini belum terlalu lama sebetulnya Pak, baru 2 tahun setengah ini. Ini juga terinspirasi dari kebiasaan kita juga menggunakan produk-produk etnik, tapi etnik Jogja. Karena waktu itu Beta S2 dan S3-nya di Jogja, jadi terinspirasi lah dari sana. Dan itu kan kenapa orang Jogja bisa bikin begitu, orang meriah lagi gitu. Padahal kamu diambil sendiri juga punya motif-motif yang tidak kalah jauh dengan batik-batik di Jogja sana. Akhirnya pulang studi S3, coba cari mahasiswa yang kebetulan kita adalah dosen di Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan. Ikut itu adalah mahasiswa kita Pak, dan dari Pak Jajeng Bukaribo itu kita punya mahasiswa dan kita bangga bahwa dia juga bisa sama dengan kita saat ini. Berarti Pak Roni Lopis. Ya, itu kita punya kolega di jurusan Kehutanan, betul sekali Pak. Ya, jadi terinspirasi lah dari Jogja sana dan pulang kampung dan lihat mengapa dia mungkin bisa bikin, karena juga punya batik Ambon begitu. Akhirnya inisiatif coba-coba kain, beli kain di pasar saja, awalnya beli di toko kain, lalu kemudian mencari penjahit itu dari mahasiswa sendiri. Sekian banyak mahasiswa asli Ambon, mohon maaf juga tanda kutip bahwa ternyata tingkat ketelitian bekerja itu rendah. Kalau dari Ambon banget, kalau menurut Beta. Tapi kalau ada campuran ke Jawa-Jawanya, rapi. Kita sering tahu mengapa begitu. Tapi itu hasil yang kita dapatkan. Kalau kita punya mahasiswa yang dia misalnya orang Jawa, itu dia jadi rapi. Nah, kalau dia Ambon sekali, tidak ada campuran Jawa-Jawanya, itu saya rapi hasil jadikannya. Itu juga sebetulnya mau bilang bahwa ketua orang Ambon punya ketelitian dalam bekerja itu masih rendah dibandingkan dengan orang di luar sana. Itu juga mempengaruhi kualitas kita punya produk. Jadi akhirnya kita pilihlah mahasiswa-mahasiswa yang ada campuran-campurannya, begitu tidak bermaksud mendiskreditkan bahwa orang Ambon saya bisa dapat kita punya produk demikian gitu. Kalau kita punya produk bertahan sampai hari ini karena memang pertama kita mengandalkan jaringan. Karena kita punya keberadaan sebagai dosen, itu artinya kita punya jaringan itu yang cukup banyak, yang kita mengandalkan itu betul-betul. Jadi hampir tiap hari, mungkin teman-teman di lingkungan kita juga sudah cukup bosan
karena setiap hari kita selalu mempromosikan produk terbaru kita setiap hari begitu. Ataupun kalau misalnya tidak ada yang terbaru hari itu, paling tidak mengingatkan mereka bahwa ini loh ada ASEAN Collection yang masih eksis sampai hari ini. Dengan selamat pagi saja misalnya, atau dengan mengirimkan tips-tips kecil, tapi ada logo ASEAN Collection-nya di bawah begitu. Kalau misalnya karena kita Kristen, jadi mengirimkan ayat-ayat Alkitab, tapi di dalam turunnya by ASEAN Collection begitu. Jadi memanfaatkan jaringan. Kalau kita lebih banyak memanfaatkan jaringan. Jadi semua orang yang pernah kita bertemu dengan mereka itu Pak, apakah itu mau tukang ojek sekalipun atau siapa saja, kita selalu ambil nomor HP-nya, dan nomor HP itu selalu kita promosikan, kita punya jualan ini. Semua orang baru, siapapun yang kita dapat nomor HP itu pasti kita promosi, kita punya ini. Lalu kita manfaatkan juga, kita punya suami punya jaringan, manfaatkan kita adik punya jaringan, manfaatkan orang-orang terdekat, kita punya kehidupan punya jaringan. Dan ada fee khusus yang kita berikan juga ketika mereka berhasil mendatangkan membawa pembeli kepada kita. Jadi kita kasih misalnya 10%, kasih berhasil datang bawa pembeli. Kita juga berkorelasi dengan pengemudi Maxi, pengemudi Gojek, pengemudi Grab. Jadi kalau misalnya mereka bisa datangkan pembeli di rumah, kita kasih fee for mereka. Kita bilang kalau misalnya punya tamu, tanya ada mobil oleh-oleh ke saya hari ini. Kalau misalnya mobil oleh, datanglah ke beta rumah. Beda suatu kedua. Jadi kalau misalnya saya datang bawa tamu, nanti ketemu lain gitu. Jadi seberapa yang dibeli, misalnya kita jual yang 10.000, kita kasih naik 12.000, di 2.000 itu buat supir Maxi itu nantinya. Nah kayak gitu. Tapi kita betul-betul memanfaatkan semua orang-orang yang ada dan kita punya kehidupan untuk kita punya bisnis ini. Tetapi tidak untuk kepentingan kita saja, tetapi juga kita memperhitungkan dia. Ketika dia bisa mendatangkan keuntungan, kita juga akan membagi keuntungan itu juga dengan dia. Sehingga dia memang tetap bertahan komunikasi. Mungkin begitu Pak. Oke, terima kasih. Itu mutualisme, saling pengajian. Kita punya pengajian online dan memang alhamdulillah sampai sekarang sudah aktif, dan memang murid-muridnya juga memang bukan hanya di daerah timur tapi di luar negeri, alhamdulillah. Dan itu sebenarnya ajang untuk bisa promosi produk-produk saya. Kemudian kenapa sampai bisa buat iklan itu sebenarnya dari awal suami suka cemilan. Nah, jadi suami suka cemilan, kemudian dia lebih suka keladi. Ternyata orang tua itu paling senang sama keladi. Padahal keladi di luar itu paling mahal, karena mungkin produksinya agak lama, dan karena lama itu jadi mahal. Kemudian yang paling murah sebenarnya pisang. Di sana tuh pisang paling banyak, dan makasih kan di sana kan kembal. Di sana kan memang produksi kembal yang paling banyak. Tapi di sini saya tidak ambil tentang kembal, tapi saya ambil tentang keladi. Jadi keladi di sana ternyata peminatnya paling banyak, karena mereka lebih suka sama keladi. Mau rebus, mau dibuat keripik, mau dibuat apa, tetap laku. Kalau yang untuk produk yang paling unggulan itu yang saya punya adalah keladi. Dan masyarakat di sana mereka kalau beli namanya keripik keladi bentuk aja, tetap mereka beli borong habis. Jadi saya kalau sekali buat itu dalam sekarang itu bisa bisa sampai 300 piece itu untuk produk keladi. Tapi kalau pisang jarang. Kalau pisang itu kurang minat, mungkin anak-anak sekolah lebih banyak yang minat. Kalau yang singkong juga hanya orang-orang kalangan tertentu, tapi keladi untuk semua kalangan sangat suka. Itu yang paling penting yang dari produk keladi ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Darul apa tadi? Darul Maroah. Coba yang sebelah dulu, yang sebelah Buana sampai ke Australia, mudah-mudahan. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Pertanyaannya dulu. Pasar sudah. Kalau ini udahlah. Omsetnya, silakan. Omsetnya jalan-jalan Pak. Omsetnya jalan-jalan tidak kemasan Pak. Jadi rumah lewat. Karena gitu Pak, puji Tuhan sampai hari ini omsetnya kecil. Yang kita mulai dari 200.000 sudah lebih baik. Nah, kita memang karena awalnya tidak punya modal, ya kita putar. Jadi gini teman-teman, karena kan kita berpikir usahanya besar, butuh modalnya besar. Itu betul, tapi berproses. Saya mulai
beli motornya. Itu sisa uang belanja, karena waktu itu saya ibu rumah tangga ya. Jadi saya bikin suami saya. Oh, saya pikir nona-nona. Jadi saya bilang, boleh gak ya, aku punya uang 200.000 sisa belanjaan. Di awal itu serunya begini Pak. Kalau ikan murah, berarti uang belanja kita hemat. Tapi kalau ikan mahal, uang belanja kita minus. Iya Pak. Karena di meja makan harus ada ikan Pak. Gak ada sayur masih diam kalau gak ada ikan. Nah seperti itu, jadi awalnya saya tertarik bikin mie. Itu pertama saya suka makan mie. Seperti itu, jadi sisa uang belanja itu saya manfaatkan. Daripada saya makan di sekolah setiap hari kasihan. Dan saya nggak tahu itu betul nggak kandungannya itu apakah betul atau tidak. Nah dari 200.000 itulah artinya kita sekarang sudah punya hampir 8 mesin. 8 mesin seperti itu, jadi yang tadinya hanya mie basah, artinya mie ini yang terakhir yang terbaru ini sesuai pasar. Jadi produk kita itu sesuai permintaan pasar. Jadi artinya bervariasi. Nah perputaran uangnya itu kita memang mentok di sini di kemasan. Karena kita cetak kemasan seperti yang tadi Pak Han sampaikan, di Ambon ada, tapi harganya juga lumayan mahal. Di Jawa murah, tapi kuantitinya besar. Sekali cetak ini 1.500. Seperti itu dikali dengan 1.200, sudah tahu ya nominalnya berapa, dikali berapa produk. Jadi uang saya jalan-jalan semua Pak. Di rumah berbeda. Investasi. Itu aja Pak, terima kasih. Beta mau ke yang Congga dan itu. Silahkan saudaraku, ketemu sama-sama nanya Sani. Beta di RT 3, dia di RT berapa di Pantai? RT 3. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya teman-teman. habis dengan nanya. Lanjut aja Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Acit, asal dari Masoi, perwakilan dari produk Purwowijo. Jadi sedikit cerita, Purwowijo itu mulai dari tahun 2019 saya merintis dari masih industri rumahan dan alhamdulillah sekarang sudah 4 cabang. Kemarin baru opening cabang keempat di SPB Jember, dan mungkin perencanaan akhir tahun akan go keluar Maluku, tapi masih seputar Maluku mungkin ke Ternate, dan kita berdoanya mungkin bisa go ke nasional di Jakarta. Produk dari Serap ini bisa terkenal begitu. Awal mulai kita merintis, kita punya produk, sebenarnya ada banyak produk. Ada nasi bakar yang baru 4 bulan dirintis, bisa cek di Pantry Paradise itu, ada berbagai macam makanan di situ. Jadi tujuan Purwowijo ini sebenarnya ini apa Paradise? Pantry Paradise itu anak cabangnya daripada Purwowijo. Produk kami di situ paling unggulan adalah nasi bakar. Jadi nasi bakar itu bahan dasarnya dari ikan tuna. Karena memang ikan tuna itu kan banyak diserap. Jadi katong bikin nasi bakar itu mungkin kedepannya bisa menjadi komoditi Masoi. Karena memang selama ini Masoi belum punya apa ya, oleh-oleh khas Masoi. Kalau di Ambon mungkin ada banyak olahan-olahan teman-teman UMKM yang bisa menjadi oleh-oleh, dan Masoi itu belum ada. Dan kita dari teman-teman Masoi bagaimana berpikir bisa menciptakan produk yang nantinya bapak-bapak dan ibu-ibu ke Masoi bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh khas Masoi. Sedikit cerita saja, bisa sering bawa kita punya produk di sini teman-teman. Ada cabangnya 2, satu di Kebun Cengke dan satu di Kota Jawa. Kalau penasaran silakan dicicipi nanti, silakan dicoba saja. Awal mulai kita merintis ini tahun 2019 itu dengan modal hanya 250.000 kawan-kawan. Dengan apa peralatan seadanya, pakai mau punya kompor hot di rumah, tapi dengan tekad yang kuat saya yakin proses yang besar akan menghasilkan hasil yang begitu besar. Yes. Dan sampai dengan sekarang outlet keempat, dan bukan hanya pisang nugget yang menjadi produk unggulan kita, ada juga jagung bakar. Selain jagung bakar ada 36 varian minuman yang nanti akan atau proses sampai bisa masuk ke retail besar yang ada di Maluku. Mungkin itu saya profil sekilas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ketemu waktu sangat singkat, tapi kita harap informasi-informasi begini sebagai penyemangat kita, tapi
tapi juga Rudy dapat melihat saripati apa yang diambil, ya. Mungkin tadi sudah kuliner, kemudian krianya sudah, ada yang fashion, ya, coba. Kita dengar dulu ya Pak Rudy ya. Iya dong. Nah, sekarang saya mau mendengar aja. Selamat sore semuanya. Ya. Ini kita kenal kemarin waktu acara apa ya yang di Boleh memakai. Iya, Oh iya, perkenalkan nama saya Tisya dari produk UMKM Wigo. Nah, jadi di sini produk fashion yang saya produksi itu outdoor sama kemeja. Jadi kemeja itu kita bikin produksinya, desain-desain yang kita bikin itu terinspirasi dari budaya Maluku dan etnik Maluku. Itu aja sih Pak. Boleh dilihat ada produk yang saya bawa. Ini kan soal etnik kakehan. Bagaimana Anda mendapatkan inspirasi, karena ini berhubungan dengan kultur, berhubungan dengan adat. Jangan sampai apa yang pernah terjadi itu terulang. Misalnya ada interpretasi terhadap lambang yang gimana begitu. Nah itu mungkin karena itu juga soal hak cipta nanti ya, soal macam-macam. Kalau misalkan dari gambar, khususnya dari desain-desainnya itu saya ambil survei. Jadi saya biasa tuh jalan-jalan kalau misalkan ke tempat budaya atau ke tempat pariwisata. Selain itu juga biasanya ke museum. Jadi saya cari informasi lewat situ Pak. Ini pintar sekali ya. Namanya siapa tadi? Tisya. Tisya. Terima kasih Tisya. Sama-sama Pak. Sudah ada yang bermain di seni rupa? Musik. Ini dia seni rupa, ya. Yang itu dari kita yang gambarnya. Iya. Siapa ini yang ngomong kita? Yang dia punya lukisan di tempat rapat itu. Silakan. Ini memang muka orang-orang seni. Orang-orang seni ini memang bekerja sama dengan paling banyak. Dong ego luar biasa. Jadi kita mesti hormati dong ego. Silakan Mas. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ferdinand. Saya bernama Design Gallery. Berdiri sejak 3 Maret 2020 sejak Covid masuk ke Kota Ambon. Dan semenjak itu saya pulang dari Bali karena sebelumnya saya kuliah di Bali. 13 tahun di Bali. Pulang untuk dedikasi. Padahal notabene sebelumnya saya seorang chef, punya pekerjaan bagus, tapi dedikasi untuk kota. Makanya pulang kampung dengan cita-cita, punya niat yang tinggi, ingin membangun untuk seni rupa, karena kita di Bali itu kita korban perasaan Pak. Selalu identik orang Ambon jago nyanyi, padahal kita suara nggak bagus. Ya sama tas. Di situ muncul rasa kayak kurang enak aja Pak. Bukan cemburu, bukan. Cuma kenapa sih digeneralisir ya? Cuma harus semua bisa nyanyi gitu loh. Makanya ingin yang berbeda. Sementara Ambon juga ada seni rupa. Cuma yang berbeda belum ada. Makanya saya bikin seni rupa miniatur. Itu dari barang bekas. Jadi usaha saya itu meliputi dari daur ulang barang bekas, apa saja itu, dan dijadikan apa saja. Yang produk yang sudah saya hasilkan itu lumayan banyak Pak. Itu dari tempat HP, asbak, lampu, terus meja, kursi, hiasan dinding, jam dinding, macam-macam. Itu dari bahan kayu, ada dari kaca, macam-macam. Dan itu semua dari barang bekas. Galerinya di mana? Kebetulan waktu sementara itu di rumah sendiri, di rumah orang tua. Puji Tuhan masih di rumah orang tua juga. Ya. Oke, ini dia kita punya. Mesti ada hak kreatif biar semuanya bisa ditampung di sana, ya, bisa ditampung di sana. Terus yang kemarin yang kita bawa ke Bandar, siapa ya? Yang alat barang-barang bekas terus dia susun jadi, terus pakai foto-foto itu. Oh itu saya Pak. Bukan yang satu ini ya? Erja. Itu beda lagi. Kita kenal Erja waktu datang pagi waktu Bandar itu. Apa?
kerja yang di Komung Perdamaian juga kan kerja itu dia foto-foto, dia kumpul lalu dia foto, tapi barang-barang bekas yang itu Jangan dikerjakan dulu. dia juga kan macam-macam jadi barang di sini. Memang bagaimana sih kendala pemasarannya, karena itu soal seni itu problem kita. Kalau untuk pemasaran sebenarnya saya nggak ada, udah melewati itu Pak, karena setiap usaha pasti ada prosesnya, dan saya sudah melewati itu karena apa namanya mungkin kecewa sama pemerintah Pak. Oh, Ya. silakan kita tuh mantan birokrat. Kecewanya kenapa? Kecewanya kenapa? Saya salah seorang seniman yang kecewa sama pemerintah kota baik maupun provinsi. Iya. Karena usaha yang saya jalani, saya tidak minta bantuan dari pemerintah. Mereka datang sendiri buat saya menawarkan bantuan. Dan ternyata pada saat pencairan dana bantuan itu saya tidak mendapatkan, tapi hasil barang yang saya punya itu dimasukkan ke proposal mereka. Oh, oknum ya. Tapi itu tidak membuat saya benci Pak sebenarnya, malah itu membuat saya maju. Dan saya juga ingin memotivasi teman-teman UMKM semua di sini agar jangan jadi manusia yang pemalas, harus gampang. Jangan tunggu pemerintah, kita bisa bikin sendiri. Kenapa harus tunggu pemerintah? Ketika kita tunggu pemerintah, kita akan jadi tinggal peminta-minta gitu. Jadi kalau memang apa yang kita bisa bikin sekarang bikin aja. Kita semua punya agama, kita semua punya Tuhan. Percayakan sama Tuhan, pasti untuk Iya, mantap. Ini dia. Semua masalah bagi orang kreatif tidak ada batasannya, tidak selalu saja ada jalan. Ada lu, nggak ada lu, gue tetap jalan, gue tetap maju. Terima kasih. Ya. Mungkin dari sudah yang tadi, apalagi ya? Yang belum, film. Mana film? Ya silakan. Ya, film ini menarik Pak. Karena beberapa komunitas film itu sudah beberapa kali juara di Heritage di Yogyakarta, di Pekanbaru Riau. Tapi masalahnya itu sama tuh enaknya. Ya nanti kita bantu nanti. Tapi itu nanti sisi lain, kita akan bicara tentang sisi lain, mungkin dalam momen yang lain. Karena apa yang telah direncanakan harus dieksekusi. Ketika barang yang tidak direncanakan itu datang, itu butuh kebijakan. Wah, kalau kebijakan, maka itu atasan langsung punya kewenangan. Itu yang di dalam sisi perencanaan dan eksekusi. Silakan untuk film yang terakhir, yang lain-lain nanti berikutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Abdul Latif. Kebetulan saya juga seorang guru. Kemudian dari kegiatan ngajar, kemudian muncul satu niat untuk mendirikan komunitas yang mana sampai saat ini sudah jalan, yaitu Rumah Film Walang Kreatif. Alhamdulillah dari 2016 saya mendampingi anak-anak untuk proses pembuatan film-film pendek, dan beberapa kali kita juga masuk di event. Terakhir pendampingan saya untuk SMK 7 kemarin itu untuk festival film dokumenter sebagai terbaik satu untuk pelajar. Kemudian dari film itu juga kami kirimkan di ajang festival di Ciputra di Surabaya, dan juga masuk nominasi, tapi tidak untuk sebagai nominasi peserta lomba, tapi hanya untuk kegiatan screening. Nah, kemudian dari komunitas ini kita juga sering mendapatkan bukan sering, tapi sudah 2 kali kita alhamdulillah dapat bantuan dari Dana Indonesiana untuk kegiatan pembuatan film. Terakhir kami sedang menggarap film terkait dengan Teluk Tanibar, yang mana kegiatan itu kita kerjakan kemarin di Desa Kandar di Tanibar di Kepulauan Selaru, dan
respon sangat baik apa yang kita kerjakan di sana. Mereka, karena kita tujuannya adalah untuk membuat film ini tentang bagaimana pembuatan kain tenun ini dari secara tradisionalnya, dan bahan baku yang dipakai itu adalah kapas. Dan sekarang jarang sekali bahan baku kapas itu dipakai untuk bahan tenun. Dan apa yang kami kerjakan di sana berdampak, mereka akan mengalokasikan dana desa mereka untuk membuat percobaan dengan 1 hektar kebun kapas. Nah, insya Allah mungkin dari kegiatan yang kami kerjakan ini, titik akhirnya mungkin kita akan melakukan screening yang direncanakan itu pelaksanaan di Taman Budaya sebagai input dari proses apa yang kita kerjakan di Kemendikbudristek dengan dana Indonesia Maya. Mungkin itu. Terima kasih. Dan produknya yang saya pakai itu kain tenun Tanimbar. Yang mawar mestinya tuh lebih heboh lagi. Karena ketika katong mau cari pasar itu, hidup katong tuh adalah di produk. Dari musi baju, salenda, ikat kepala semua. Imran sudah dipanggil, Kang Anda boleh turun. Nah, Mas Gibran panggil orang di depan Mas Gibran lagi. Nah, Ibu Dian kalau dipanggil, Ibu Dian dipanggilnya orang paling terakhir. Ya. Silakan Mas Gibran, panggil siapa? Yang belum dipanggil tangannya masih di atas, nggak apa-apa, pingsan sebelahnya. Siapa? Oh ya, John, tangannya turun, panggil siapa? Ya, panggil siapa? Ingat ya, kalau ada siapa mau panggil, ingat ya, hanya ingat satu itu aja. Panggil siapanya, dihafal. Ya, Fadli, panggil siapa di depan? Ya, Fik, panggil siapa? Iva, panggil siapa? Latif. Abang Latif, panggil siapa? Enda, panggil siapa? Kakak Tisha, panggil siapa? Kakak Jesse, panggil siapa? Oke. Nah, ibu tangannya boleh turun. Oke, ingat ya panggil siapa ya? Siapa? Sampai di mana kah? Oke. Sudah. Lihat tangannya, lihat tangan orang yang masih di atas. Lihat tangan orang yang masih di atas. Masih banyak. Mau panggil siapa? Yang Ada kakak Acit, ada kakak Nando, ada kakak Chris, ada kakak Jasmine. Kakak Nando. Asma. Ya, boleh turun, kakak Asma. Kakak Jasmine. Iya. Acit. Kakak Dela, kakak Ella. Itu iya, ibu Chris, kakak Chris, kakak Nel. Siapa lagi yang tangannya belum dipanggil tangannya? Nah, masih ada ibu Reva. Ada akhirnya. Kakak Acit, udah nggak lagi belum dipanggil? Oke, langsung tinggal panggil ibu dia dong. Ya. Oke ya. Masih ingat kepada siapa memanggil? Dites ya, coba nilai dari dia. Imran. Ya. 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 Fik. Ya. Kakak Iva. Ya. Latif. Ya. Kemudian Enda. Tadi siapa ini? Enda. Hah? Enda. Oh ya, Enda. Masa Endanya? Kak Jesse, Kak Ipul, Ola, Lucy, Nadia, Nando. Bangun tadi. Lawan. Kopi
Kacit. Budian. Iya, itu sih penganggap sama. Lempar bola juga. Nah, silakan orang yang dan sangat miris diperhatikan oleh pemerintah. Perkenalkan, saya salah satu founder Porobijo. Kami berdiri dalam kesederhanaan dari tahun 2019 dan sekarang adalah tahun kelima. Berawal dari hanya sebuah kompor hok punya ibu yang memiliki 12 sumbu dengan menggunakan minyak tanah tidak membuat kami pada semangat. Bahkan saya seorang sarjana pernah dihina oleh tetangga. Sarjana apa? Yang setelah melakukan studi menjadi seorang penjual pisang goreng. Apakah itu membuat saya menjadi lemah lalu berhenti? Tidak. Justru itu menjadi sebuah kekuatan buat saya. Saya mau membuktikan buat kawan-kawan muda bahwa jangan terjebak dengan hanya sebuah gelar. Padahal ternyata pekerjaan itu dia sangat membutuhkannya. Dan ini realita di zaman sekarang. Banyak milenial terjebak dengan hanya sebuah gelar dan malu dan gengsi untuk melakukan pekerjaan yang dia menganggap itu adalah sebuah pekerjaan yang kurang baik. Dan alhamdulillah setelah proses panjang jatuh bangun, sekarang kami memiliki 4 outlet yang tersebar di Maluku, dan alhamdulillah kami punya tim yang sangat solid berangkat dari latar belakang sudah ya, terima kasih. Berikutnya. Oke, tapi sebentar. Jadi sebetulnya waktu dulu membuat pisang goreng itu apa? Apakah ada gimana penyebabnya gitu? Tadi soalnya saya belum nangkep banget gitu ya. Kalau ini kan tadi sebetulnya sudah ada yang melanjutkan dari orang tua, bisnis orang tua yang mati bertahun-tahun gitu ininya. Terus kalau yang ini ada dorongan buat menghargai ayahnya gitu ya, yang punya kecintaan mungkin ini, terus diolah bisnisnya oleh anak-anaknya gitu. Kakak sendiri? Berangkat dari bahan baku yang kita malu-malunya. Gitu kan, jadi itu itunya disampaikan bahwa di daerah kami itu banyak sekali bahan baku ya pisang gitu. Iya. Banyak sekali pisang yang kita belum tingkatkan value-nya gitu. Nah itu yang kok bisa sampai ke bisnis ini kenapa gitu kan? Bukan karena sarjananya saja, tapi karena melihat ada sesuatu yang harus diberikan nih. Nah, gitu ya. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi asal mula kalau klarifikasi disebutkan penyebab terbesarnya apa gitu, sampai ke bisnis tersebut dan berkembang menjadi bisnis kuliner, sampai minuman dan seterusnya dan makanan sekarang dan seterusnya sampai punya 4. Yang cerita selanjutnya adalah cerita pelanggan. Tadi banyak tuh yang siapa? Yang memanfaatkan saya yang sudah mulai ini ya, sudah mulai brand fogging ya. Sih udah lupa gitu kan. Pelanggan ya siapa tadi? Oh, Kakak ini pelanggan kan? Ya, Kak Lucia. Saya sih pernah baca masing-masing, ada beberapa yang punya sistem pelanggan yang bagus-bagus. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan kita Lucy dari Monotono. Jadi ada satu pelanggan yang paling berkesan menurut Beta, yaitu salah satu pemilik komunitas dari Sawastra Indonesia, namanya Ibu Monik Harjoko. Jadi Ibu Monik ini setiap kali membeli kain tenun, beliau bukan hanya tertarik pada keindahan dan kualitas kainnya, tetapi beliau selalu menanyakan latar belakang motifnya, asal usul motifnya dari mana, kemudian proses pembuatan kainnya, lalu
makna dari motif kain yang kami buat. Dari situ mungkin kami mulai memikirkan bahwa beliau ini tidak hanya menggunakan kain tenunnya saja, tetapi beliau menganggap bahwa kain tenun itu unik dan memiliki ceritanya. Jadi bukan hanya barang fisiknya saja, tetapi melalui kain tenun mungkin cerita pada setiap motif kainnya bisa bisa beliau ini ceritakan kembali. Mungkin itu saja cerita pelanggan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Ibu dulu. Yang berikutnya siapa? Cerita pelanggan. Pelanggan sudah situ ya? Ya oke. Sebelumnya, kenapa Bapak Fadli? Ada yang mau ditangkap? Kedinginan. Gini, cerita pelanggan itu fokus tambahkan. Kalau tadi sudah menyentuh belum? Ada yang tergugah nggak emosinya? Kurang. Nah, kenapa kurang? Perasaan pelanggan. Ada why-nya tuh saya belum dapat gitu. Jadi apa persoalan ibu siapa tadi? Bu Lucy. Ibu Monika itu yang Monika. berhasil diselesaikan oleh kain tenun di Mawar ini. Kalau menurut saya, jadi kemungkinan besar ibu ini adalah pecinta kain etnik gitu ya. Jadi dia punya kebutuhan untuk mengangkat atau memiliki kain yang penuh makna, dan tenun mawar itu berhasil memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Nah, jadi pernah nggak diwawancarai Ibu Monika itu mengapa dia membeli kain sampai demikian detail permintaannya? Permintaan pengetahuan dan dijelasin gitu. Pernah nggak ada? Kenapa sih Bu Ibu sampai tahu gitu? Berarti kita belum punya cukup data tentang testimoni itu. Testimoni itu bukan hanya sekedar saya beli roti brot, saya beli ini, saya beli ini, enak loh, nggak gitu. Yang kita butuhkan untuk pitching adalah testimoni yang sampai bahwa produk ini menyelesaikan persoalan saya. Sudah, tapi yang Gitu. tidak ada kabar. Bahwa saya punya tiap pagi itu saya nyeler gitu ya karena alergi. Saya butuh sesuatu yang hangat, dan produk ini saya minum setiap pagi dan membantu saya lebih sehat. Gitu. Jadi ada solusi yang saya sampaikan dari testimoni itu. Saya saya itu gluten, alergi gluten gitu ya. Karena itu untuk saya misagu itu pilihan yang salah satu pilihan saya gitu. Ini bukan dari gandum. Jadi saya adalah Testimoni. cerita pelanggan yang bagus untuk produknya Ibu Cempaka, produknya Ibu Cempaka itu. Gitu. Jadi bukan saya udah beli Cempaka enak loh, enggak gitu, tapi persoalannya apa gitu. Terus saya bisa bilang lebih jauh gitu, misalnya bahwa saya makan pisang itu tidak terasa berbeda seperti makan di gandum gitu, karena rasanya sama. Gitu. Saya udah nyoba tuh yang di tengah kota malam-malam jualan. Dulu pernah dibawa itu yang ada mangkoknya dari pangsit gitu, itu sebenarnya saya nggak bisa bedain itu gandum atau sagu. Jadi emang enak gitu menurut saya. Oke, itu ya yang dari meja sini. Oke, silakan Ibu. Yeay. Orang tuh dia punya persoalan terselesaikan gitu, profesional. Ada why-nya terjawab. Ya, cerita tentang pelanggan saya. Produk saya adalah madu hutan murni. Berangkat dari waktu itu pelanggan saya terkena asma, dan juga dia benar-benar ada nama, ya? Ada nama gitu dia. Oh, namanya Ibu Koni Hetaria. Jadi waktu itu ibunya menderita asma, asmanya akut banget. Dan kenapa waktu itu sebenarnya saya sudah mencicipi madu itu sebelumnya, dan saya rasa benar-benar badan saya jadinya lebih ringan, lebih enak. Waktu saya batuk, waktu saya konsumsi madu hutan itu,
mohon maaf Bu, tapi lendir itu yang keluar itu kalau orang Ambon bilangnya babuku, maksudnya tebal-tebal gitu, terus warna kekuningan gitu. Nah, waktu saya sampaikan kayak gitu karena niat saya sebenarnya mau nolong. Jadi karena memang teman saya yang dekat, saya bilang aja, saya panggilnya kakak, kak, dicobain. Waktu itu saya kasih dulu untuk tester, dan akhirnya waktu dia coba itu cuma 1 botol. Dia coba 1 botol, dia rasanya lebih enak gitu. Nah, waktu dia konsumsi secara rutin, jadi konsumsi madu itu yang terbaik menurut saya sendiri dan pernah juga saya baca referensinya. Yang terbaik adalah sebelum makan pagi atau sebelum sarapan pagi dan juga setelah mau tidur. Jadi setelah mau tidur, maksudnya sebelum tidur, sorry. Jadi sebelum tidur. Jadi waktu dikonsumsi di saat-saat seperti itu efek madu itu akan terasa. Jadi bermula dari pelanggan saya bernama Ibu Konia tadi itu, dia lagi sakit dan akhirnya dia minum madu itu dan akhirnya saya angkatlah madu Ebony Honey tersebut. Demikian Dokter. Itu ya, jadi ada persoalan dari konsumen yang berhasil kita jawab gitu ini. Jadi nanti ini masuk ke validasi valid produk kita, ya valid produk kita. Hari ini lagi hujan ya. Sekarang lagi musim timur dan kita tak sebagai mungkin perlu Ibu dan Bapak tahu kalau di Ambon sini ketika masuk musim timur itu cuacanya bisa ekstrim, hujan nggak berhenti dan resiko yang kami sering alami banjir mungkin tidak terlalu di Jakarta, tapi longsor dan pohon tumbang itu makanan hari-hari buat kami. Rumah produksi, saya mau ceritain tentang tim saya. Saya pernah ditanya, coba ceritain dong success story. Saya bilang saya nggak punya success story. Saya nggak punya teman-teman dan tim. Saya ingin cerita tentang teman-teman dan tim saya ini. Mungkin nggak terlalu kelihatan di sini, tapi rumah produksi kami ada di Desa Latuhalat. Itu ujung dari Pulau Ambon. Dan supplier terbaik kami itu ada di Desa Morela di ujung atas sini. Dan kebetulan supplier terbaik kami yang menyediakan kulit buah pala terbaik yang kami terima ada di sini. Kakak Iva silakan berdiri. Sedangkan kepala tim produksi saya ada di sini, Kakak Laura silakan berdiri. Dan satu orang tim lagi itu dia yang menghandle ketika serah terima barang itu. Dia tinggal di Desa Tulehu. Jadi jarak dari Latuhalat ke kota sini sekitar sampai di tempat meeting point kami itu di sekitar 25 kilo. Jarak dari Morela ke meeting point juga 25 kilo. Jarak dari tim saya yang menerima bahan baku ke meeting point itu 25 kilo. Benar-benar dari ujung ke ujung ke ujung kita ketemu di tengah. Kenapa? Dan seringkali waktu saya tanya, Kakak Ipa sudah bisa kirim? Sabar hujan. Dan seringkali saya harus melihat tim saya dengan kehujanan dan berbasah-basah hanya untuk nganterin teh kulit pala yang menghangatkan Bapak Ibu sekalian. Baru kemudian bahan baku ini sampai di Latuhalat, diolah oleh Kakak Laura, kemudian di packing ulang, dibawa lagi masuk ke kota untuk pengepakan karena seringkali langsung mati di Latuhalat. Pengepakan dan tim saya namanya Joshua, dia bagian ngepak. Setelah itu baru diantar salah satu di droppingnya di sini, Bapak Ibu. Nah, itulah perjuangan dari tim saya dan teman-teman saya yang menghadirkan relaksasi dan kehangatan sosial itu sekalian. Ini hasil karya sendiri atau hasil karya The Weeknd? Bro, boleh. Mengundang nggak ceritanya? Enggak gitu ya. Jadi baik lagi ceritakan dengan detail, jangan bilang indah, enak, unik, tapi cerita detail kan, sehingga orang itu dengan sendirinya merasa itu indah, merasa itu kayak tadi itu perjuangan gitu ya. Karena detail perjalanan 20 kilo orang dia loyal gitu ya. Nah kalau kita bisa tentang cerita tim, maka angkat yang positif dari tim kita kayak tadi mau berusaha payah berjuang, loyalitas itu. Nah sebetulnya nanti di cerita tim di bagian bawah itu yang sebut itu yang akan diutamakan adalah cerita tentang
tim manajemennya gitu. Tapi kalau tadi itu tim manajemen sih menurut saya gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi kalau punya cerita tentang staffnya itu juga mengapa tidak di record atau dicatat gitu ya, atau nanti di berasa di radio jadi ada kisah di Sumatera Barat, ada ibu penenun kayak tenun Minang itu yang selama pandemi dia coba bertahan karena staffnya itu 16 orang sudah bertahun-tahun hidup dengan mereka gitu, atau bekerja dengan mereka, jadi dia tidak tega untuk memphk-kan gitu kan. Tapi pada satu titik dia udah gak sanggup lagi karena sudah tidak ada pesanan, tidak ada produksi gitu, dan disampaikan bahwa kalau sudah tidak sanggup lagi silahkan mencari tempat pekerjaan lain. Tapi jawaban mereka tidak, kami akan tetap di sini benar-benar sampai semuanya pulih kita jalani bersama-sama. Nah itu kan sesuatu yang mau nggak orang bermitra dengan perusahaan seperti itu, yang punya staffnya demikian loyal. Gitu ya, jadi hal-hal yang seperti itu kalau akan menambah nilai pada presentasi kita, pada usaha kita, angkat saja walaupun dia bukan tim manajemen gitu, ya. Baik, siapa lagi yang mau cerita tentang tim? Kayaknya juga ada dari satu. Ini kenapa yang di depan pada nangis terus saya tadi? Habis ini saya isunya. Ya, siapa yang mau cerita tim lagi? Yang punya cerita tentang tim. Tunjukkan penghargaan kita kepada tim kita dengan membangun cerita seperti itu. Siapa yang bangga atas timnya? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerita tim dari produk Banana Berber. Asal mula Banana Berber sendiri ini kan dari kecintaan terhadap pisang, suka jajan dan makan cemilan, terutama pisang nugget. Jadi awalnya itu kan suka beli, jadi kepikiran kenapa harus beli terus, gimana kalau dibuat sendiri aja. Jadi jadi awalnya untuk dikonsumsi sendiri, akhirnya terbenamlah untuk dijual. Jadi muncullah produk Banana Berber. Di sini produk Banana Berber sendiri itu bukan hanya cemilan, tetapi juga buat dari kerjasama tim. Awalnya saya hanya membuat Banana Berber untuk keluarga. Keluarga mencobanya enak, terus saya mencobanya untuk ke teman-teman juga, ternyata enak. Terus saya kan nggak ada tim, jadi saya tuh membuat tim keluarga untuk keluarga karena sudah banyak orderan yang masuk, Bu. Jadi kalau saya kerja sendiri kan belepotan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memanggil keluarga untuk membantu. Jadi adik saya di bagian produk untuk membeli bahan-bahan, nanti ibu bagian memasak atau menggoreng, kayak ada tugas masing-masingnya, Bu. Dari kerjasama keluarga kami sangat mulus, alhamdulillah jualannya lancar terus. Sudah itu. Ya, tadi dalam sebuah cerita itu ada yang namanya universal konsepnya, ya. Kalau tadi kan itu menunjukkan ada perjuangan tim gitu ya, sampai berbasah-basah sampai itu, jadi ada perjuangannya. Kakak Berber, Banana Berber. Tadi konsep universal yang mau diangkatnya itu apa? Terus cerita yang Sumatera Barat tadi itu tentang loyalitas. Nah, kalau ini apa yang mau diperjuangkan dari cerita tadi? Kekeluargaannya. Oke, kalau gitu kayaknya ceritanya harus dikembangkan atau lebih baik disusun ulang yang menunjukkan bagaimana
harmonisnya kerjasama antar keluarga tersebut gitu ya. Jadi tidak sekedar tentang asal mulanya karena kesempatan ini sudah diberikan di awal tadi, tapi dikembangkan juga di dalam bagaimana sebuah usaha keluarga itu bisa berjalan dengan mulus. Kalau saya dari usaha tersebut kita akan cakar-cakaran, tapi usaha mungkin tidak gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa mulus ya, ada kepercayaan di atas selama ini, ada mungkin ada hal positif yang bisa diangkat bersamaan dengan harmonisnya di keluarga. Oke, silakan tangan dan kemenangan. Siapa? Kita sampai jam 10 deh. Kita alokasikan waktu untuk berbagi ini. Silakan dipilih mau biru muda orangnya. Ya, sesuai dengan bajunya katanya. Sorry, perempuan ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya dengan dia, owner dari Mimpian Cempaka. Saya akan bercerita tentang tantangan dan kemenangan dari Mimpian Cempaka. Tantangan terbesar saya ketika memulai usaha adalah mencari sabu. Yang awalnya saya pikir sabu sangat berlimpah di Maluku. Tapi ketika saya memulai usaha, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Awalnya saya mendapat sabu cukup baik dan memenuhi kebutuhan produksi. Tapi di tengah jalan, ketika permintaannya semakin besar, petani-petani itu mulai ragu. Ketika saya sudah mendapat 3 pohon, saya minta 10 pohon. Satu orang pun tidak ada yang mengajar. Mereka takut bahwa hasil panen mereka tidak akan kita ambil karena banyak pengalaman yang mereka lewati. Dulu banyak yang memesan sabu, tapi setelah dipanen tidak ada yang mengambil, dan itu mengecewakan petani-petani sehingga mereka tidak mau. Bagaimana proses itu membantu saya juga untuk belajar, terus mengedukasi dan terus mengunjungi setiap kelompok tani yang ada. Saya sudah keliling ke beberapa kabupaten di Maluku yang ada sumber sabunya untuk mengedukasi bahwa mereka tidak perlu takut untuk memanen sabunya karena hasilnya akan saya ambil. Tapi proses itu juga tidak mudah dan sulit, bahkan sempat saya tidak memiliki bahan baku dan permintaan waktu itu cukup tinggi. Dan awalnya sempat memundur, mau ganti bahan baku juga, tapi bersyukur dan puji Tuhan sampai hari ini kita memiliki 5 kelompok kami yang konsisten setiap minggunya mensuplai hasil panen mereka ke tempat kita, dan kemenangannya adalah mie sagu yang awalnya di underestimate, yang tidak diterima di pasar karena mereka membayangkan papeda seperti lengket-lengket dan panjang, mungkin cara memakannya sulit dan tidak semua orang suka. Tapi ketika saya berinovasi merubah makanan tradisional menjadi makanan modern, dan siapa yang tidak suka mie, dari anak-anak dewasa sampai orang tua suka makan mie. Jadi inovasi saya mie sagu saat ini sudah diterima pasar di Ambon, di beberapa kota, di beberapa provinsi, dan saya sudah ekspor skala kecil di Australia, sudah pameran di Amerika. Kalau teman-teman izinkan, bulan depan kita bisa pameran di Kanada. Dan saya tidak lagi bisa itu memberikan solusi buat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dan mereka punya komunitas yang membantu saya bagaimana produk saya bisa bermanfaat buat orang lain. Tadinya hanya mie sagu, sekarang ada bumi sagu, itu snack buat anak-anak berkebutuhan khusus, dan semoga kedepannya bisa Cempaka selalu bisa memberikan solusi tidak hanya buat petani sagu, tapi juga buat semua kalangan yang lain. Terima kasih.
kasih. Nah, apa namanya? Ada sih nggak yang mau sharing tantangan dan penanganannya? Ini baru sih ya tadi ya? Baru sih tantangan dan kemenangan. Enggak, belum selesai juga. Tadi katanya belum selesai Bu. Nah, udah berapa menit ya dari tadi belum selesai juga. Ada yang mau sharing rencana besar? Kita sudah punya waktu 10 menit lagi. Rencana besar. Ya, rencana besar. Sudah siap. Punya rencana besar ya tadi. Oh iya, kolaborasi. Itu kemarin tes. Saya owner dari organisasi namanya MM. Di sini saya bukan cuma punya satu usaha, saya punya ada 2 usaha, yaitu dekor sama teman-teman saya. Kami mempunyai rencana besar. Karena awalnya kita semua itu punya ekonomi yang orang tua kami punya ekonominya yang pas-pasan. Orang tua saya pensiunan dan teman-teman saya pun juga demikian. Terus kita berempat, saya cuma seorang perempuan yang bertiga laki-laki. Kita punya usaha itu dekorasi, tapi masih skala kecil. Dimana kita punya mimpi besar, kita harus merubah ekonomi kita, meskipun kita sarjana tapi pengangguran. Tapi kita mau punya ekonomi itu harus istilah sekarang tuh ekonomi tinggi, meskipun gaya sulit. Tapi kita harus merubah ekonomi kita harus oke, biar hidup kita oke. Karena mimpi besar kita harus umroh sama-sama. Besar untuk kita berusaha membuat dekorasi kita meskipun harganya masih di bawah rata-rata, karena kita modalnya cuma berawal dari 5 juta. Tapi kita berempat kumpul hingga bisa membuat dekor kita tuh yang biasa saja, tapi kelihatannya estetik, simpel dan elegan. Rencana ini terhenti, bisa dikatakan terhenti karena salah satu teman saya yang juga dia UMKM, kalau UMKM yang udah lama pasti kenal, itu almarhum Faisal ini, yang produknya juga untuk kalangan Maluku dia sangat hebat dalam hal minuman, yaitu sirup lemon Cina. Karena di Ambon belum ada satupun yang punya usaha itu sirup lemon Cina. Itu kalau di Jawa biasanya Bu dikatakan lemon cuy, yang kecil. Dan biasa kalau orang Jeruk kunci. Jeruk kunci yang di dalamnya kalamansi. Ya. Nah, itu produk dari teman saya. Produknya itu kalamansi, ada sama dia pakai kelapa juga, tapi kelapanya tuh kita ambil dari desa Morela. Karena Morela itu ada kelapanya benar-benar manis. Serius, tapi makanya saya tuh bukan cuma usahanya juga, saya sama-sama bareng sama dia. Karena manisan saya juga saya menggunakan sirup dari dia. Jadi manisan saya ini akhirnya pakai lemon Cina yang surplus. Biasa saya ambil dari dia Bu. Karena dia sudah meninggal, mimpi yang tadi saya harus terus berubah bisa saja terhenti Bu. Dari saya rencana besar saya terhenti karena sahabat saya juga yang salah satu mendukung saya, support system saya juga telah gagal. Terima kasih.
investor di depan saudara kita, tergambar nggak kayak di radio? Tergambar nggak ini mau mana usaha ini? Malah terhenti gitu kan ya? Mau nggak kita kerjanya bekerja sama? Oke ya, jadi bukan cerita seperti itu yang kami harapkan ketika nanti bicara tentang di depan calon mitra. Ya, cerita tentang what next. Jadi kalau pun ibu tadi masyarakat ya itu harus cerita. Kan tadi berhenti, tapi gitu saya punya rencana gitu sehingga kita butuh ini gitu. Berarti saya punya rencana untuk terus mempertahankan bisnis itu dengan sirup dan kalamansi itu gitu. Dan kami butuh nanti ini kolaborasi. Misalnya ibu ada nih kerjasama produksi bu. Ada nggak di sini orang-orang yang kemudian bisa membangun sirup yang dengan kualitas yang sama gitu? Jadi saya coba rasa tuh di Samuel kayak apa sih? Kok semuanya enak misalnya itu. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada cerita sampai di situ, gimana kita mau bekerja sama gitu, gimana dia bisa menilai ini punya cara besar gitu ya. Tapi apa setelah itu? Gitu ya. Oke, ada tantangan ini lagi, tantangan rencana besar ya, ibu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kita Cynthia Susina, owner dari Asia Collection. Seharian itu memproduksi produk-produk fashion khususnya untuk perempuan ya. Nah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa laki-laki ternyata tidak tertarik. 92% coba kita di lapangan bersama dengan hasil ternyata laki-laki Maluku kurang suka menggunakan produk-produk fashion etnik Maluku. Ya, misalnya jas, kalung, antik dan sebagainya. Ya, rencana besar yang saat ini sedang kita buat bersama dengan tim Asia Collection. Kebetulan kami punya tim, saya sendiri ownernya, kemudian 4 orang lainnya adalah mahasiswa. Saya jurusan kehutanan dan 1 mahasiswa fakultas ekonomi, 1 mahasiswa fakultas hukum. Dan mereka sudah selesai studi dan dianggap cakap untuk bersama-sama dengan kita. Rencana besar yang sedang kami garap sebetulnya sebelum proses ini dimulai adalah kami sedang menganalisis situasi di usaha saya. Nah, memang ini baru 2 tahun berjalan, jadi memang masih butuh konsep-konsep dasar yang harus dibuat. Jadi misalnya kami kemarin itu coba mengevaluasi kinerja keuangan di usaha, kemudian kami juga mencoba mengevaluasi sumber daya manusia yang saya pakai untuk membuat produk-produk saya. Karena saya punya produk itu jadinya ada 10, dan dari 10 itu ternyata ada hasil yang tidak terlalu bagus dari hasil pekerjaannya, dan itu dianalisis dengan baik oleh kami. Kemudian juga saya mengevaluasi sistem produksi dan pemasaran dari produk saya. Kemudian dari sekian banyak analisis yang sudah kami lakukan, saya berupaya untuk melakukan strategi pengembangan ke depan. Yang pertama untuk pengembangan produk, saya memperluas jangkauan pemasarannya. Memang selama ini lebih banyak sasarannya ke Indonesia bagian timur, orang di Maluku, kemudian dengan orang Papua dan sedikit bagian orang di Sulawesi Selatan. Tapi itu pun hanya orang-orang Maluku. Orang yang di luar daerah Maluku kelihatannya belum tertarik. Jadi memang sasarannya masih orang yang punya daerah kemalukuannya. Mereka mungkin lebih paham sehingga akhirnya produk ini lebih banyak tersasar ke orang Maluku. Yaitu kemudian berikutnya adalah terkait dengan inovasi produk. Inovasi produk yang pertama yang saya rencanakan ke depannya adalah coba mencari pasar baru di luar 3 lokasi itu, 3 kota itu, dan saya membuka kesempatan menerima reseller. Jadi saya sudah punya reseller di luar 3 kota itu yang baru sekitar 40-an orang, dan mereka sudah mulai bekerja selama 1 minggu ini. Dan ternyata ya seperti ituan ada penambahan penjualan dari orang-orang di luar 3 kota tadi yang saya sebutkan, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Saya menambah 2 orang admin lagi yang punya kemampuan dan kecakapan untuk membuat konten. Karena kebetulan tim yang ke-4 orang tadi itu kemampuan mereka memang membuat konten ada, tapi tidak sebagus yang saya suka begitu.
Jadi akhirnya saya mencari lagi tambahan 2 orang. Lalu kemudian untuk strategi pemasarannya, saya lagi memperkuat branding saya. Saya coba untuk melalui akun-akun media sosial, kemudian di website saya, jadi promosi terus-menerus lewat branding, upaya pembrandingan itu. Kemudian saya juga promosi dengan memberikan diskon pada beberapa momen-momen tertentu, misalnya untuk menjelang 17 Agustus ini. Kemudian juga memberikan hadiah-hadiah kecil bagi pelanggan yang berbelanja misalnya lebih dari 1 juta rupiah sekali belanja. Kemudian mencoba untuk mendistribusikan produk saya di luar kota Ambon. Kemudian saya dengan memanfaatkan dalam tanda kutip adalah jaringan-jaringan saya yang bersedia untuk menjual di luar Serang tadi. Kemudian untuk rencana yang untuk tahun depan itu yang dalam tahun ini saya berupaya berencana untuk meningkatkan penjualan yang mungkin bisa sebesar 20-30% misalnya dalam 1 tahun ke depan. Kemudian memperluas jaringan distribusi di luar Indonesia, karena kebetulan juga ada beberapa teman saya yang melanjutkan studi S3-nya di luar, orang Maluku, maksudnya orang Maluku yang studi di luar, dan mereka juga sudah bersedia untuk menjadi reseller saya di luar, karena juga ternyata ada orang Indonesia yang menyukai juga. Lalu kemudian menunjukkan 3 produk baru ke depan dan mengupayakan untuk peningkatan kepuasan pelanggan yang mungkin sekitar 20-30% daripada yang saat ini. Karena saat ini saya coba mengidentifikasi kepuasan pelanggan terhadap produk saya itu ada di angka 80-82%. Mungkin itu juga bisa saya sampaikan untuk rencana saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tadi saya mau komentar sedikit, tapi saya sudah direvisi oleh Ibu. Jadi ketika Ibu menyiasati inovasi produk, tapi Ibu juga nanti saya tuh gitu. Nah, jadi kayaknya mungkin lebih distrukturkan lagi saja. Tapi di ujung Ibu sudah menyatakan sebenarnya targetnya ke depan itu ada 3 produk baru gitu. Jadi sudah disampaikan sendiri. Oke, terakhir yuk cerita peluang kolaborasi. Ya, silakan. Banyak bumi Oh, emosi ya, sebenarnya. banyak yang muda-muda soalnya. Oh, oke. Saya pikir tentang Muda-muda kita kasih lisensi aja banyak yang bumi. Sebelum saya cerita tentang rencana besar saya ingin kasih tahu ke teman-teman semua, nama saya Dian. Terus saya adalah salah satu pengelola perpustakaan di Kota Ambon, tepatnya Perpustakaan Aku Tahu Desa Batu Merah. Iya, karena berada di pusat Kota Ambon, saya sering berjejaring dengan anak-anak muda yang sering datang ke perpustakaan. Terus saya rangkul semuanya untuk buat satu rencana yang bisa membawa anak-anak muda tersebut untuk terus berkarya dan berkembang lebih ke depannya lagi. Nah, rencana besar saya kan orang-orang pada tahu datang ke perpus itu cuma baca buku, lihat buku, terus pulang, ngantuk apa segala. Nah, di sini Bu, dari perpustakaan saya bisa perkenalkan bahwa produk-produk UMKM bisa kita pasarkan lewat perpustakaan. Nah, rencana besar saya apa? Saya ingin memperkenalkan produk saya ke seluruh perpustakaan yang ada di dunia. Di dunia. Perpustakaan seluruh dunia. Iya, rencana besar. Dan semoga teman-teman sini yang punya kenalan di perpustakaan mana saja boleh kasih saya. Nih, kalau mitra kita gitu ya, dengan presentasi seperti ini akan bertanya apa? Produknya apa? Bentuknya kayak gimana? Bentuk kerjasamanya? Nah, kan
judul ini dia sekarang ada di perpustakaan di pelosok, tiba-tiba ini ke dunia. Caranya ke situ gimana caranya? Ya, dan caranya gimana? Produknya Step by stepnya. Jadi jangan sampai itu cuma punya rencana besar tidak tahu cara mencapainya. Karena kan nggak masuk akal ya kalau kita sekarang masih di sini itu sebelum lompat ke dunia. Jadi ini mimpi beda sama rencana. Mimpi beda sama rencana. Kita sampaikan bukan mimpi kita, tapi sesuatu yang kita pengen bikin dan sudah kebayang mau ngapain. Gitu kayak ibu tadi, ibu sebelumnya presentasi kan pengen bikin produk 3 ini, karena sekarang sudah ada 10 produk. Dari 10 produk ini 3 produk sesuatu yang besar atau tidak? Tidak, jadi orang logis. Iya kan? Tapi dari 10 jadi 13 kan? Make sense gitu. Oh, bisa ini. Tapi kalau dari sini ke dunia itu kan suatu lompatan yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau ibu punya cara mencapai itu dengan bagus, bisa jadi itu orang bisa meyakinkan gitu. Tapi kalau itu tidak sekedar mimpi, jangan. Jadi visi sama mimpi itu beda. Visi itu apa ya? Mimpi yang logis, yang akan bisa dicapai gitu ininya. Dan apalagi dengan rencana, dia harus lebih logis lagi dan lebih mudah dicapai lagi gitu ya. Siap ya, jadi itu ya nanti sama ketemu sama Pak Sandi terus bilang gitu, saya mau dunia nanti. Saya jalan ke sekeliling dunia gitu ya, ambil di perusahaan seluruh dunia gitu. Baik, terakhir kita perlu kolaborasi. Ini kita sudah lewat dari waktu yang saya coba alokasikan. Perlu kolaborasi ibu? Oh ya, lupa ya. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Enda, owner CMI Makra. Di sini saya menceritakan tentang kolaborasi dari brand saya. Seperti kita semua ketahui bahwa UMKM itu sangat butuh kolaborasi. Salah satu manfaatnya itu meningkatkan brand kita, identitas brand kita, dan juga dari produk kolaborasi itu juga bisa menciptakan produk-produk yang unik. Ya sebelumnya mungkin kita tidak merencanakan bahwa kita belum mau bikin produk A, tapi setelah kita kolaborasi otomatis muncul ide kita akan bikin produk A itu. Nah sejauh ini berkolaborasi dengan salah satu brand fashion UMKM juga di Maluku, dimulai pada tahun Januari 2023 untuk salah satu event fashion show pakai kebaya community di Jogja. Jadi brandnya ini Bangga by Evi. Jadi saat itu Bangga by Evi produk yang kami kolaborasikan itu ada 3, yaitu 3 buah tas untuk fashion show. Dari sejak itu pengalaman pertama untuk saya sendiri karena requestnya memang beda untuk jenis tasnya. Yang kemudian kalau di pertengahan tahun 2023 di bulan Agustus itu brand yang sama juga Bangga by Evi menawarkan kolaborasi untuk buat dress dan juga satu kalung etnik. Kemudian di akhir tahun 2023 Desember, salah satu brand lokal di fashion Kabeta menawarkan kerjasama untuk seri Natal. Jadi hampers gitu ibu. Nah dari tahun 2023 itu CNM maka belajar bahwa bagaimana cara berkolaborasi sebuah brand juga, dan dari situ kami CNM Makra terus berinovasi. Kira-kira nanti kedepannya mau kolaborasi dengan brand yang mana lagi. Nah terakhir itu untuk kolaborasi untuk terus
dengan brand yang sama juga pada lembaga BFV untuk event Mufresh Muslim Fashion Festival di Istora Senayan Jakarta tanggal 8 sampai tanggal 11 Agustus. Itu bikin 8 produk untuk fashion show, karena ada 80 untuk fashion show. Kedepannya CNM Makra ingin kolaborasi dengan brand interior, yaitu dekorasi rumah, menciptakan produk-produk untuk home decor, dan kemudian mungkin untuk teman-teman UMKM, misalnya kopi, ada salah satu produk dari CNM mereka yaitu Makram Coaster, itu untuk tatakan gelas. Itu jadi salah satu peluang kolaborasi juga untuk CNM Makra. Itu kedepannya mungkin teman-teman UMKM di sini yang ingin kolaborasi dengan CNM Makra juga silakan hubungi saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang punya ini home decor, coba ya silakan hubungi ya. Jadi terjadi di Sulawesi Barat. Ketika yang saya cerita punya produk jahe yang bagus, kemudian dia mau bikin kopi jahe, tapi ternyata begitu diurus biji-bijinya nggak keluar, nggak bisa disertifikasi dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena kopinya nggak bagus. Gitu. Akhirnya di pertemuan itu dia pitching ke teman-temannya. Kalau usaha kopi, saya butuh kopi berkualitas, saya mau bikin kopi jahe. Jadi namanya kopi Romi, nanti kita kasih lihat fotonya, ya. Dan dalam waktu beberapa minggu lah udah jadi tuh kolaborasi hasil pertemuan di ruangan seperti ini. Nah, tuh bagus banget.